Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maulida Nurrahmah. Saya mahasiswi semester 1 dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, program studi Pendidikan Agama Islam. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Umum, yaitu menjawab soal ujian tengah semester kemarin. Di sini soal pertama, berfilsafat termaksud dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termaksud berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Jadi, begini teman-teman. Berpikir itu adalah hal dasar yang akan dilakukan oleh setiap manusia. Selama otak mereka masih bekerja, mereka masih akan terus berpikir. Hal-hal yang sederhana saja seperti mau pergi nggak ya, mau pergi kapan, mau nongkrong di mana, mau ngerjain tugas kapan, itu kita pasti akan memikirkan segalanya di dalam otak kita. Jadi itu tuh hal dasar yang pasti dilakukan sama semua orang, bahkan anak-anak kecil pun juga melakukannya. Dan berpikir dia ini lebih kayak hal yang simpel gitu. Jadi dia itu hanya berfokus pada pemecahan masalah teknis, terus juga hanya menerima fakta apa adanya tanpa mempertanyakan asal-usul. Terus juga dia itu berpikir berdasarkan perasaan atau asumsi sesaat. Sedangkan berfilsafat itu tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada berpikir, karena di sini itu dia ini radikal. Dia berpikir sampai ke akar persoalan. Terus dia juga sistematis, memiliki alur logika yang runtut dan saling berkaitan. Terus di sini juga universal, tidak hanya melihat satu kasus, tetapi mencari hakikat yang berlaku umum. Terus di sini dia kritis, jadi mempertanyakan kembali hal-hal yang dianggap sudah mapan atau sudah benar. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, dan kedudukan ilmu agama dan filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philos artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Kalau digabung maka artinya itu cinta berarti mencintai kebijaksanaan. Sedangkan secara istilahnya, filsafat adalah aktivitas berpikir mendalam, kritis, radikal, dan universal untuk mencari hakikat atau kebenaran fundamental dari segala sesuatu. Objek filsafat sendiri ada dua, teman-teman. Di sini ada objek material, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Jadi di sini itu seperti alam semesta, manusia, dan juga Tuhan. Lalu ada objek formal. Objek formal adalah sudut pandang atau cara pendekatan yang digunakan, yaitu mencari hakikat atau sebab sedalam-dalamnya. Lalu yang ketiga, cabang-cabang ilmu filsafat. Di sini cabang-cabang ilmu filsafat ada 4, yaitu ontologi, membahas tentang hakikat keberadaan atau ada. Lalu yang kedua, epistemologi, membahas tentang hakikat, pengetahuan, asal-usul, dan batasannya. Lalu ada aksiologi, membahas tentang nilai, baik itu etika maupun estetika. Jadi kalau etika ini baik dan buruk, sedangkan estetika itu indah dan jelek. Lalu yang keempat itu ada logika, membahas tentang aturan berpikir yang benar dan valid. Keempat teman-teman, mohon maaf. Kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Sebenarnya kalau ditanya kedudukan ya teman-teman, mereka ini saling melengkapi. Karena ilmu membutuhkan filsafat untuk menguji asumsi dasarnya, sedangkan filsafat membantu manusia menalar konsep-konsep dalam agama agar lebih logis dipahami, dan agama sendiri itu memberikan jawaban atau pegangan pada titik di mana akal, filsafat,
dan bukti fisik ilmu tidak lagi mampu menjangkau. Lalu, pertanyaan ketiga, pada perkuliahan Anda telah pelajari sejarah filsafat. Anda coba buat tabel deskripsikan sejarah filsafat disertai tokoh dan dengan identifikasi pemikirannya. Di sini ada 4 masa, yaitu masa Yunani kuno, masa Yunani klasik, masa abad pertengahan, dan masa filsafat Islam. Oke teman-teman, di masa Yunani kuno itu kosmosentris. Dia itu tokohnya ada Thales, Anaximander, dan Heraklitus. Di Yunani kuno ini peralihan dari mitos ke logos, fokus pada mencari asal-usul alam semesta. Di sini, di masa Yunani kuno ini, mereka itu inti pemikirannya seperti ini. Ini inti pemikiran dari tokoh Aristoteles. Dia percaya bahwa alam punya hukum logis. Ia menyimpulkan air adalah awal segalanya karena semua makhluk hidup butuh air. Ini adalah awal pemisahan antara sains dan mitos. Lalu di masa kedua, masa Yunani klasik, di situ antroposentris. Tokohnya ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Di sini, fokus beralih dari alam ke manusia, etika, politik, dan pengetahuan, puncak pemikiran Yunani. Di sini, Socrates itu, kalau Socrates dia berpikir dialektika atau meutika, sedangkan Plato lebih ke dunia ide, dunia akal. Sedangkan kalau Aristoteles logika formal dan empirisme dasar. Nih, sebenarnya di Yunani kuno ini dia lebih ke Plato. Dia mengajarkan teori ide. Menurutnya, dunia yang kita lihat ini semu. Dunia yang nyata adalah dunia ide yang sempurna dan abadi. Sedangkan di abad pertengahan itu teosentris. Di sini tokohnya ada Thomas dan Aquinas. Teosentris itu membela ajaran gereja menggunakan logika filsafat. Jadi di sini dia menggunakan logika Aristoteles dari tokoh sebelumnya di Yunani klasik. Dengan ajaran Kristen, ia merumuskan bahwa akal manusia bisa membuktikan adanya Tuhan tanpa harus menunggu wahyu. Kalau kata Augustinus, pengetahuan melalui iluminasi ilahi. Sedangkan kalau kata Thomas Aquinas, bukti keberadaan Tuhan melalui rasio bintang. Lalu di filsafat Islam, ini abad keemasan Islam. Sebentar. Di sini tuh tokohnya ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rashid. Pada masa ini, integrasi pemikiran Yunani dengan wahyu Islam menjembatani sains dan agama. Ibnu Sina itu di sektor kedokteran dan jiwa, sedangkan Ibnu Rushd dia harmonisasi akal, filsafat dengan syariat agama. Tapi pada intinya, yang filsafat Islam ini dikenal, Ibnu Rushd itu dikenal sebagai sang komentator. Ia berpendapat bahwa filsafat dan agama tidak bertentangan, melainkan dua cara berbeda, akal dan wahyu, untuk mencapai kebenaran yang satu. Jadi kebenaran itu hanya satu, tapi cara untuk mencapainya sangat banyak. Bagi beliau seperti itu. Jadi pada filsafat Islam ini sintesisnya itu menyelaraskan wahyu Al-Quran dengan logika Yunani.
pada intinya ya, di masa Yunani kuno dan klasik itu membangun fondasi berpikir rasional manusia melalui percaya bahwa akal sanggup memecahkan rahasia alam tanpa bergantung pada kekuatan dewa-dewi. Sedangkan pada abad pertengahan itu menempatkan wahyu di atas akal. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan kebenaran agama menggunakan logika filsafat. Sedangkan di filsafat umum memainkan peran krusial. Di filsafat Islam, mohon maaf teman-teman, di filsafat Islam itu memainkan peran krusial sebagai jembatan Islam. Para filsuf muslim tidak hanya menerjemahkan karya Yunani, tetapi juga mengoreksi dan mengembangkan hingga nantinya memicu masa Renaissance di Eropa. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak saya sadari dan saya sadari. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing